Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ibu semuanya ya, masih seger kan, masih semangat kan? Nah, kalau kita semangat, pasti kita cara belajarnya juga akan teratur ya. Nah, di dalam pandemi COVID ini, walaupun kita belajarnya daring, tetapi kita tetap semangat. Jadi ada nanti ibu akan bercerita cara belajar ya yang cerdas dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, anak-anak ibu semuanya mungkin mengetahui ya, sangat gimana ya, virus corona ini sangat gimana, sangat kita takuti dalam hal ini ya. Kita menyentuh aja yang mendapatkan virus corona kita akan terkena. Jadi adakan social distancing ya. Jadi kita harus menjauhin dan atau atur jarak. Begitu juga di dalam keluarga kita hindari untuk di tempat keramaian. Di tempat keramaian kita hindari. Jadi anak-anak juga harus belajar dengan giat. Nah, dalam hal ini juga tempat favoritmu di mana, misalnya belajarnya di mana, di rumah kita buat tempat strategi yang di rumah supaya sebaik mungkin agar tidak terkena virus yang seperti yang tidak kita inginkan. Nah, dalam hal ini di dalam agar aku tidak kena, energiku tuh kuat. Nah, kita hindari misalnya dari percakapan, kita harus memakai masker ya. Jadi kalau kita sudah memakai masker dengan teratur, segala kuman akan terhindar ya, terhindar. Jadi kita bisa leluasa kita mengerjakan aktivitas kita walaupun kita dalam pembelajaran ataupun dalam mengikuti pelajaran secara daring ya. Nah, dalam hal ini kita walaupun kita mengikuti pembelajaran daring, tetapi anak-anak ibu semuanya protokol kesehatan harus kita hindari. Bagaimana caranya? Ada 5 ya, ada 5 untuk menghindari protokol kesehatan. 1, pakai masker yang ibu katakan tadi ya, memakai masker yang teratur, dan kedua mencuci tangan ya anak-anak ibu ya. Di dalam kita beraktivitas, kita harus mencuci tangan dengan jari-jari yang ada. Jari yang ada itu harus kita sela-sela. Nah, kalau kita batuk, itu harus punya etika. Etikanya seperti apa? Batuk jangan langsung ke tempat orang yang dituju. Hindari dengan masker, dengan cara atau batuk seperti itu. Nah, jadi hal ini kita akan bisa menghambat penularan yang tidak kita inginkan. Nah, jadi dalam hal ini berhubung ataupun terkait dengan pandemi COVID ini, kita harus semangat untuk belajar lebih giat lagi dengan kecerdasan ataupun potensi yang kita punya. Jadi ada beberapa tips untuk menjadi kita anak cerdas dan semangat kita untuk belajar. Jadi kita harus ada dorongan, daya dobrak kita di dalam belajar. Kalau kita tidak punya dorongan di dalam diri kita sendiri, kita jadi apa? Timbul malas buat anak-anak ibu. Nah, triknya menguasai cara belajar kita ya. Materi apa atau bidang studi apa yang harus kita yang kita berikan kepada guru kita. Jadi kita kuasai dulu caranya, kita membaca. Kita baca semuanya. Nah, mana hal yang tidak mengerti atau mana hal yang tidak paham bagi diri kita. Nah, kedua adalah setelah kita penguasain, ada kan hal-hal yang tidak tahu di dalam materi pelajaran kita. Nah, dalam hal ini guru adalah fungsi untuk bertanya. Jadi tanya, anak-anak ibu tuh siap atau harus bertanya kepada guru kita yang bersangkutan di dalam bidang studi yang harus kita ajarin, yang diajarkan oleh guru gitu maksudnya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Jadi kita harus bertanya kepada guru yang bersangkutan. Nah, ketiga, mematuhi aturan dan disiplin belajar dari sekolah. Nah, pastinya nak, guru-guru
mempunyai aturan. Ya, aturannya seperti apa? Walaupun terkait dengan virus sekarang ini, virus corona ini, kita tetap aktif berkomunikasi. Caranya ya melalui daring, melalui telepon, melalui WA, apa yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita melalui telepon pun, kalau kita aktif untuk berkomunikasi, pasti kita lama-lama dekat secara emosional. Jadi kita cara bertanyanya juga akan lebih nyaman, lebih santai. Nah, kadang-kadang ya anak-anak ibu ya, di dalam melakukan pembelajaran daring ini, kita kadang-kadang timbul malas ya, tapi itu harus diilangin. Diri kita sendiri yang harus meningkatkan motivasi belajar. Jadi rasa ingin tahu harus tinggi. Kalau kita ada rasa ingin tahu yang tinggi, pasti kita akan bertambah wawasan kita. Bertambah wawasan, bertambah pengetahuan. Akhirnya apa? Kita akan lebih cerdas, akan lebih bertanya lagi. Rasa ingin tahu kita yang tinggi, bisa dari buku, bisa bertanya dengan guru, atau gini deh, membaca dulu, misalnya dari buku atau melihat video yang terkait dengan pembelajaran. Nah, kalau yang tidak tahu itu nanti tanyakan kepada guru kita yang bersangkutan. Jadi itulah rasa ingin tahu kita terhadap pembelajaran ataupun pengetahuan yang harus kita pelajarin. Nah, bagaimana sih seorang muslim dalam menyikapinya? Nah, itu kita sebagai apa ya? Sebagai seorang muslim, khususnya di SMP kita ini, SMP Darussalam Medan, terkait dengan hal seperti ini, pandemi Covid seperti ini, kita juga harus memohon kepada Allah. Jadi ada beberapa kiat menyikapi wabah corona sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berdoa. Ya, berdoa, berikhtiar dengan melakukan apa? Akidah-akidah Islam. Seperti kalau kita habis sholat, kita mohon, ya Allah tolong hilangkan semuanya yang terjadi di negara kita ini. Dengan adanya pandemi Covid, semuanya kita akan diberi kesehatan. Nah, itu salah satu juga ya. Nah, kedua adalah bertawakal kepada Allah. Kalau kita tawakal, ikhtiar yang ada, pasti kita akan pasrah gitu ya. Kita pasrah kepada Allah, bahwasannya itu Allah semuanya yang menentukan. Tetapi kita harus yakin bahwasannya itu kita berusaha untuk sehat dengan menjaga protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yakin kepada Allah akan kesembuhan ini. Walaupun ada yang terkena di sana, kita ikut turut mendoakan bahwasannya oh dia tuh akan sehat, teman-teman saya akan sehat. Ataupun yang terkena, kita ikut turut mendoakan. Ya. Dan termasuklah diri kita berdoa agar kita tidak terkena pandemi Covid seperti ini ataupun terkena virus tersebut. Walaupun dalam keadaan seperti itu, semangat, yaitu semangat belajar, dorongan di dalam diri kita itu harus kita sendiri yang memotivasinya, harus kita yang semangat. Ya, walaupun di dalam pemerintah ada ada peraturan daring ini harus kita lakukan. Kita harus real. Ya, harus real dengan kenyataan yang ada, lakukan semaksimal mungkin dengan aturan-aturan yang ada. Oke, terima kasih. Doa ibu semuanya buat anak-anak ibu, semangat belajar, salam sehat, dan ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.